والسلام أتمان أكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat dan pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita persembahkan syukur kepada Rabbul Alamin yang memberikan nikmat yang tidak terhitung, yang menghadirkan anugerah yang tidak terbilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pantas untuk selalu kita puji. Allah Rabbul Alamin pantas untuk selalu kita sanjung, karena tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang pernah kita miliki, tidak ada yang sedang kita miliki, dan tidak ada yang akan kita miliki, melainkan semuanya adalah dari Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita insan yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang kita rindu, yang sepanjang waktu berusaha meniti sunnahnya, setiap saat berusaha untuk mengamalkan syariatnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu sampai kepada wanita-wanita pilihan Allah, untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin, dan semoga salawat dan salam sampai kepada seluruh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pemirsa dan pendengar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kembali diberikan berupa majlis ilmu. Mungkin saat ini ada orang yang mereka menghibur dirinya dengan berbagai macam cara, berusaha untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan, kegelisahan, kesunyian dengan cara masing-masing. Tetapi seorang mukmin, seorang mukminah sangat meyakini bahwasanya kejenuhan akan sirna, kegersangan akan menjadi subur, kepedihan akan menjadi sesuatu yang mengasyikkan jika dia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Di antara sarana untuk menghilangkan kegalauan, untuk mengusir kesedihan, untuk tidak bertemu akrab dengan hal-hal yang membuat hati menjadi pilu dan membuat jiwa terasa jemu, adalah dengan kita hadir di majelis ilmu. Saudaraku, saudariku muslim dan muslimah, hiburlah diri kita dengan hiburan terbaik. Terkadang seorang merasa sulit kehidupannya, merasa jenuh kehidupannya, dan hal itu memang berlaku kepada manusia. Karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah, sangat mengerti hal itu. Dan kita pernah dengar atau mungkin sering mendengar bahwasanya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ashabus suffah, yang mereka tinggal di ujung Masjid Nabawi, karena mereka adalah orang-orang yang tidak punya, dan mereka orang-orang yang tidak memiliki keluarga. Untuk memotivasi kita dalam rangka menuntut ilmu, untuk memotivasi kita dalam rangka lebih pandai menghibur diri kita dengan ilmu, menyenangkan diri kita dengan ilmu, adalah sebuah hadis yang luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan,
kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan menemui kami. Saat itu kami berada di Suffah, dan para sahabat yang berada di Suffah terkadang jumlah mereka banyak sampai 200-an orang, terkadang jumlah mereka sedikit karena terkadang ada yang ikut perang, ada yang diutus untuk mengajarkan ilmu dan sebagainya. Nah, Rasulullah, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, keluar menemui kami di Suffah. Kata Nabi SAW, ayyukum yuhibbu an yagdua kulla yawmin ila Budhan au ila al-Aqiq. Siapakah di antara kalian yang ingin setiap harinya dia pergi ke Budhan atau dia pergi ke Al-Aqiq? Dia pergi ke Budhan atau dia pergi ke Al-Aqiq. Budhan itu adalah sebuah lembah yang mana di situ orang-orang menyimpan unta-unta mereka, hewan-hewan ternak mereka. Atau ke Al-Aqiq, yang mana Budhan dan Aqiq ini juga dikenal dengan pasar penduduk Madinah untuk menjual hewan-hewan ternak mereka. Tidak maukah salah seorang di antara kalian setiap harinya pergi ke Budhan, pergi ke Aqiq? Kemudian kata Nabi SAW, fayati minhu binaqatain kaumawain min ghairi ismin wala qati'ati rahimin. Kemudian kembali dari Budhan atau kembali dari Aqiq, dia bawa 2 unta kaumawain. 2 unta kaumawain, yaitu 2 unta kebanggaan orang-orang Arab. 2 unta yang besar, 2 unta dengan harga yang luar biasa, yang satunya mungkin mencapai ratusan juta. Kata Rasulullah, tidakkah kalian pergi ke Budhan atau ke Al-Aqiq, kemudian dia membawa 2 unta yang besar tanpa harus berbuat dosa, tanpa harus memutus tali silaturrahim? Maka para sahabat ridwanullah alaihi majma'in mengatakan, faqulna ya Rasulullah, maka kami katakan, wahai Rasulullah, nuhibbu dzalik, kami ingin wahai Rasul, kami ingin pergi ke sana, ke Budhan atau ke Al-Aqiq, membawa 2 unta besar, membawa 2 unta yang jumbo, yang harganya sangat mahal. Kemudian ketika para sahabat merespon hal itu, Nabi SAW mengatakan, afala yagdu ahadukum ilal masjid, tidakkah kalian, seorang di antara kalian pergi ke masjid, faya'lam au yaqra ayatain min kitabillah, maka di masjid dia belajar atau membaca 2 ayat daripada ayat-ayat kitabullah, khairun lahu min naqatain, yang mana 2 ayatnya itu lebih baik daripada 2 unta. Kata Nabi SAW, 2 ayatnya lebih baik daripada 2 unta. Wa salasun khairun min salas, 3 unta, 3 ayat yang kau baca, yang kau pelajari, itu lebih baik daripada 3 unta yang mahal. Wa arba'un khairun min arba', dan 4 ayat yang kau baca, yang kau pelajari, itu lebih baik daripada 4 unta yang mahal. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan segitu seterusnya. Seberapa banyak engkau baca ayat, lebih berharga daripada unta yang besar dengan jumlah yang segitu. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ingatlah bahwasanya hari-hari ini banyak manusia yang hirau dengan rezekinya. Hari-hari ini banyak manusia yang galau dengan pendapatannya. Hari-hari ini banyak manusia yang berpikir keras bagaimana untuk meningkatkan income-nya, tetapi mereka lupa bahwasanya rizki yang paling baik setelah iman dan Islam adalah ketika dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla semangat untuk menuntut ilmu. Rezeki yang terbaik yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba setelah Islam dan imannya adalah dia diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak seorang berpikir
rezekiku bagaimana, pendapatanku bagaimana, incomeku bagaimana, omsetku bagaimana. Dia tidak pernah pusing untuk berpikir ilmu apa yang ku dapatkan hari ini. Dia tidak pernah bingung apa yang saya sudah paham dari Al-Quran hari ini, apa yang saya mengerti dari hadis hari ini. Banyak orang rela untuk berpindah negeri, mungkin berpindah tempat, mungkin mencari lokasi, mungkin berpindah-pindah untuk mengisi rekeningnya, mengisi dompetnya, mengisi tabungannya. Tetapi mereka tidak pernah berpikir keras untuk mengisi hatinya dengan ilmu. Maka saudaraku saudariku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalaulah seandainya ketika seorang tersebut menuntut ilmu diberikan gaji setiap bulannya, pasti akan penuh semua majelis ilmu. Wallah, demi Allah, sungguh malang kehidupan kaum muslimin saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin dan kaum muslimat, sehingga kalau seandainya mereka tahu bahwasanya Allah ketika mereka menuntut ilmu, Allah memang tidak berikan rezeki bulanan seperti yang diberikan oleh atasan mereka, seperti yang diberikan oleh pelanggan mereka, seperti yang diberikan oleh bos mereka. Tetapi yang Allah berikan jauh dari semua itu. Allah janjikan surga, Allah janjikan derajat yang tinggi, Allah janjikan rasa takut, Allah janjikan rasa cinta. Sebaik-baik rezeki setelah iman dan Islam adalah ketika seorang hamba diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Semoga itu adalah kita, semoga itu adalah Anda, semoga itu adalah saya, dan semoga itu juga saudara-saudari kita. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, saudari-saudariku, teman belajar bersama dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan baca kembali kitab Fawaidul Fawaid. Hari ini kita masuk dalam pembahasan yang ke-13, yaitu tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Sejatinya pembahasan ini masih terkait dengan doa yang dulu merupakan hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan masih terkait doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Beliau membedakan antara hukum Allah dan takdir Allah. Dalam doa kemarin, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, dan seterusnya. Nanti ada ucapan madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Hukummu berlalu padaku, hukummu berlaku padaku, dan keputusanmu adil terhadap diriku. Nah, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam membedakan antara hukum dan takdir. Di dalam doa ini Rasulullah membedakan antara hukum dan takdir. Beliau menyebutkan bahwasanya hukum Allah itu berlaku bagi hambanya. Hukum Allah berlaku bagi hambanya, dan takdirnya selalu adil terhadap mereka. Perhatikan, pertama, hukum Allah berlaku bagi hambanya. Yang kedua, takdir Allah pasti adil terhadap mereka. Nah, di sini ada pembahasan yang dibedakan oleh Rasul SAW yang coba sedikit disinggung oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman. Beliau mengatakan hukum Allah terbagi menjadi dua jenis. Hukum Allah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hukum agama yang bersifat syar'i, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama adalah hukum Allah terbagi dua. Yang pertama adalah hukum yang bersifat syar'i. Ini berdasarkan ayat Ar-Rahman dan Sunnah Rasulullah SAW sang tauladan. Yang kedua adalah hukum yang bersifat qadari. Yang pertama syar'i, yang kedua qadari. Qadari ini adalah sunnatullah yang Allah tetapkan di muka bumi, syar'i dan qadari. Nah, ma'asyiral muslimat dan pemirsa yang Allah muliakan, kedua hukum ini telah ditetapkan dan telah diberlakukan oleh Allah kepada setiap hambanya. Setiap hamba ditetapkan baginya dua hukum. Pertama, hukum syar'i yang berupa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ketentuan berupa syariat dari Allah. Yang kedua adalah hukum qadari, segala takdir yang berlaku. Semua hamba
mengalami hal itu. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dia, yaitu hamba, harus mengikuti kedua hukum yang telah ditetapkan, yang telah dibebankan kepadanya itu, suka ataupun tidak. Perhatikan di sini. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan pertama tadi bahwasanya hukum Allah itu dua. Hukum Allah itu ada dua. Yang pertama adalah hukum syar'i, yang kedua adalah hukum qadari. Hukum syar'i adalah yang berkaitan dengan ayat-ayat dan sunnah Rasul, dan hukum qadari berkaitan dengan sunnatullah yang berlaku di alam semesta. Kemudian yang kedua tadi beliau sebutkan, semua manusia akan melalui dua hukum ini, dan mau tidak mau mereka akan mengikuti kedua hukum ini. Semua manusia akan melalui hukum qadari dan juga hukum syar'i. Tetapi ada perbedaannya antara hukum syar'i dan hukum qadari. Bedanya apa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hukum alam itu adalah hukum qadari, hukum secara takdir, hukum secara sunnatullah. Beliau sebutkan hukum alam, yaitu hukum qadari, itu tidak mungkin dilanggar oleh seorang pun. Seorang tidak mungkin melanggar hukum alam. Contoh hukum alamnya apa? Seorang sekuat tenaga dia berusaha untuk menahan tidur. Kalau Allah takdirkan dia tidur, kalau Allah sudah suruh dia tidur, pasti dia tidur. Seorang betapapun dia takut mati, betapapun dia khawatir meninggalkan dunia ini, mau tidak mau dia juga akan mati. Makanya di sini Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan tidak mungkin seorang pun bisa melanggar hukum alam atau hukum qadari. Maka hal ini harus kita ketahui. Hukum qadari semuanya melalui hukum qadari, dan tidak satu pun yang bisa melanggar hukum itu, karena ini adalah takdir Allah yang berlaku secara sunnatullah. Contohnya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi matahari untuk menerangi alam semesta. Tidak ada seorang pun yang mampu menukar siang dengan malam. Dia mengatakan, aku tidak ingin siang, aku ingin ada malam terus. Aku tidak ingin siang, aku ingin malam terus. Apakah bisa? Wallah, demi Allah tidak bisa. Ya, karena hukum qadari, sunnatullah, hukum alam berlaku kepada setiap insan, berlaku kepada setiap insan yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, bahkan kepada seluruh makhluk Allah Azza wa Jal. Maka sama sekali kita tidak bisa mengingkari, melawan, menghalangi hukum qadari atau sunnatullah atau hukum alam. Sedangkan hukum syar'i itu hukum agama, kewajiban, perintah, larangan dan sebagainya, itu masih mungkin untuk dilanggar. Masih mungkin untuk dilanggar, maksudnya bukan berarti dia keluar dari takdir Allah, bukan. Maksudnya Allah suruh dia salat, dia salat. Allah suruh dia salat, kadang dia tidak salat, berarti dia ada pelanggaran tidak di hukum syar'i? Ada. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia, ya, misalnya ketika hadir di sebuah majelis ilmu, disuruh hadir dengan tafassahu fil majalis, saling melapangkan diri di dalam majelis. Ada orang nggak mau, dia itu maunya nyempit-nyempitin orang. Bisa dilanggar? Bisa. Tetapi apa? Tetapi itu tetap tidak keluar dari takdir Allah. Hanya saja Allah dalam dua hukum ini memiliki ketetapan yang berbeda. Walaupun semua manusia mengalami dua hukum, yaitu hukum syar'i dan hukum qadari, tapi hukum qadari semua manusia tidak bisa menghindarnya. Tapi hukum syar'i ada manusia yang membantahnya. Diberi nikmat, disuruh bersyukur, tapi dia kufur. Diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah, tapi dia maksiat.
diberi harta untuk digunakan di dalam ketaatan, tapi dia digunakan di dalam jalan kejahatan. Disuruh untuk menjadi hamba yang beramal saleh, tapi dia lakukan perbuatan yang salah. Maka hal ini adalah perbedaan antara hukum syar'i dan hukum qadari. Saya ulangi lagi. Pertama, beliau sebutkan bahwasanya dalam doa yang kemarin kita bahas, Rasulullah membedakan antara dua perkara. Pertama adalah, ini poin catatannya, yang pertama adalah Rasulullah SAW membedakan antara hukum dan takdir. Dibedakan oleh Allah, oleh Rasul dalam doa itu antara hukum dan takdir. Kemudian hukum Allah itu ada dua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Hukum Allah itu ada dua. Pertama hukum syar'i, yaitu hukum yang diturunkan dengannya Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang kedua adalah hukum qadari, sunnatullah atau hukum alam. Nah, ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga adalah bahwasanya semua hamba pasti melewati dua hukum ini, pasti mengalami dua hukum ini. Apa itu? Hukum qadari dan hukum syar'i. Semuanya berlaku bagi mereka. Mau tidak mau mereka akan kena. Tetapi perbedaannya ada. Apa itu? Hukum qadari, sunnatullah, hukum alam, itu tidak seorang pun hamba yang mampu melanggarnya. Semua pasti berjalan dengan sunnatullah itu. Sedangkan hukum syar'i itu ada hamba yang melawan, ada hamba yang melanggar. Karena itu kita lihat bagaimana realitanya, ternyata banyak orang-orang yang kufur daripada yang syukur kepada Allah. Tetapi pelanggaran mereka apakah keluar dari takdir? Tidak, tetap semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ini pembahasan takdir. Jadi kalau ada pertanyaan nanti tolong disegerakan, gunakan mic-nya sebelum kajiannya ditutup, karena sedikit bisa membuat kebingungan kalau tidak dimengerti. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, mengingat takdir itu merupakan kesudahan dari suatu hukum dan dia baru diketahui setelah hukum itu berlaku dan terlaksana, maka beliau mengucapkan di dalam doanya, adlun fiyya qada'uk, ketentuanmu adil bagiku. Maksudnya apa? Maksudnya pernyataan itu ialah hukum yang telah Allah tetapkan sempurna dan engkau melakukan kepada hambamu merupakan bentuk keadilan terhadap dirinya. Gini, jamaah yang Allah muliakan, takdir itu adalah sesuatu yang merupakan hasil dari sebuah hukum. Allah putuskan hukumnya ini, maka berlakulah takdir. Paham ya? Di sini ibaratnya skor, poin itu dihasilkan setelah apa? Permainan. Ya, semoga bisa menjadi gambaran. Takdir itu adalah merupakan ending, kesudahan dari apa? Dari hukum Allah. Allah putuskan hukumnya, takdirnya berlakunya ini. Pahamnya di sini? Kemudian yang harus kita tahu supaya kita tidak salah menempatkan diri adalah bahwasanya takdir tadi, ya, itu tidak mungkin diketahui kecuali setelah hukum itu berlaku. Artinya apa? Kita tidak bisa tahu takdir kita bisa datang ke sini kecuali setelah apa? Setelah kita datang. Paham ya di sini ya? Kan ada orang yang mengatakan, saya berdosa itu karena takdir Allah, saya bermaksiat itu karena takdir Allah. Dulu saya menggunakan hijab, kemudian saya melepaskan hijab itu dengan takdir Allah. Ketika di majlis saya berniqab, masalahnya, semoga di sini tidak ada, cuman kita mendengar cerita. Di sini dia menggunakan niqab misalnya, dan sepertinya bukan orang sini, tetapi di warung melepas niqab misalnya, itu karena takdir Allah misalnya saja. Maka kita katakan
itu adalah sebuah pembelaan diri yang sangat lemah, melebihi lemahnya sarang laba-laba. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan saya berbuat begini itu karena takdir Allah, salah satu alasannya, bantahannya diucapkan Imam Ibnul Qayyim di sini, tahu dari mana engkau bahwasanya engkau akan melepas hijab? Tahu dari mana engkau akan melepas niqab? Tahu dari mana engkau tidak akan hadir lagi di majelis ilmu? Kapan tahunya? Setelah terjadi. Setelah terjadi. Jadi seorang tersebut ketika dia membela, kalau saya tidak sholat, kalau saya tidak hadir lagi di majelis ilmu, kalau saya malas-malasan, itu kan takdir Allah. Maka kita katakan, tahu dari mana engkau bahwasanya engkau tidak akan hadir di majelis ilmu? Tahu dari mana? Apakah pernah ada laporan dari malaikat, fulana nasibmu begini? Tidak ada. Maka di sini tidak boleh, kecuali kalau kita tahu bocoran dari kitab Lauhil Mahfuz, maka di situ barulah kita bisa berdalih. Tapi apa? Kita tidak mengetahui. Maka di sini tidak bisa seorang menyalahkan sesuatu yang terjadi berupa kesalahan kemudian dia salahkan Allah. Maka ketika orang melakukan dosa dia menyalahkan Allah, ini adalah serupa dengan orang-orang musyrikin. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, seingat saya ayat 148, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik, kaum musyrikin akan mengatakan, law syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah ingin, kami tidak mungkin berbuat syirik. Kata mereka, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna min qabl. Kalau Allah ingin itu, kami enggak mungkin jadi orang musyrikin. Orang tua kami enggak mungkin jadi orang musyrikin. Apa kata Allah? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Begitulah orang-orang sebelum mereka juga telah berdusta. Sampai apa? Sampai mereka mendapatkan siksa dari kami. Nah, di sini mereka menyalahkan siapa? Menyalahkan Allah. Kalau Allah ingin, kami enggak jadi musyrik. Kalau Allah ingin, saya enggak mungkin futur dalam majelis ilmu. Menyalahkan Allah. Ini konsep siapa? Konsep siapa yang ditiru oleh orang musyrikin? Konsep iblis. Iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Telah menyesatkan aku artinya engkau yang membuatkan aku sesat, ya Allah. Maksud iblis apa? Ini takdirmu. Dia membela diri dengan apa? Dengan takdir Allah. Padahal Adam berdosa tidak saat itu? Berdosa. Iblis berdosa? Berdosa. Tapi iblis nyalahin Allah, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, engkau sesatkan aku. Tapi Adam mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beda dua hamba. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tentang hal ini, Rasulullah mengatakan apa? Semua kebaikan ya Allah darimu, dan semua keburukan tidak disandarkan kepadamu. Maksudnya tidak disandarkan, jangan salahkan Allah. Subhanallah. Itu satu sisi ya. Walaupun sisi yang lain sebenarnya banyak untuk membantah orang yang berbuat dosa, membela diri dengan takdir. Contohnya apa? Contohnya adalah di antara bantahan terhadap mereka, kenapa Anda tidak mengatakan kalau saya sholat itu takdir Allah, kalau saya jadi taat itu takdir Allah, kalau saya sedekah itu takdir Allah? Kenapa enggak sholat kemudian bilang ini takdir Allah? Kenapa tidak sedekah kemudian ini takdir Allah? Kemudian kenapa buat dosa dulu kemudian apa? Sebutkan ini takdir Allah. Karena itu di zaman Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, ada seorang pencuri. Kemudian ternyata setelah diperiksa dia harus diberikan had, potong pergelangan tangannya. Maka orang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau potong tanganku? Aku mencuri itu karena takdir Allah.
Maka apa kata Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab? Dan kami potong tanganmu karena takdir Allah. Subhanallah. Jadi seorang tidak boleh membela dirinya dengan takdir ketika dia berbuat dosa, kecuali di satu tempat. Kecuali di satu tempat. Kapan itu? Ketika dia sudah bertaubat. Dia saat ini bertaubat, dia katakan, qadarullah, kemarin ana menjadi orang yang enggak saleh, dan semoga dengan taubat ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan ana. Subhanallah. Maka di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah, pemahaman terhadap takdir itu harus kita perhatikan. Makanya Rasulullah sebutkan, adlun fiyya qada'uk, hukummu, keputusanmu ya Allah adil terhadap diriku. Kalau Allah siksa kita karena kesalahan kita, adil atau tidak? Adil. Ada orang mengatakan, kenapa Allah siksa seorang hamba sementara dia berdosa itu dengan takdir? Maka coba kita katakan begini, Pak atau Bu, Mbak atau Mas, Abang atau Aka, kalau ternyata Anda karyawan yang rajin, kemudian teman Anda sebulan masuk sekali masuk, tapi gaji yang masuk sekali ini lebih besar daripada Anda yang masuk setiap hari dengan kerja totalitas, apakah dia ridho? Apakah itu adil? Tidak adil. Nah, apakah orang yang berdosa tidak disiksa, kemudian orang yang apakah orang yang taat diberikan nikmat tidak disiksa, kemudian orang yang berbuat dosa juga diberikan nikmat dan tidak disiksa, apakah ini adil? Tidak adil. Iwallah, demi Allah ini tidak adil. Maka semua hukum Allah, apapun yang Allah tetapkan pada diri kita itu adalah sebuah keadilan. Karena itu ya, saya katakan, karena kita masih dalam musim pandemi, semua strategi bisa berantakan di musim pandemi. Kita katakan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu kesulitan, itu tanda Allah sayang kepada engkau. Semakin Allah sulitkan urusan duniamu, semakin Allah ingin bersama dirimu. Semakin Allah lapangkan urusan duniamu, itu semakin membuat engkau berada di atas apa? Ayunan yang bertalikan tali yang hampir putus, dan engkau akan jatuh setelah itu. Maka ingat ya, tauladan terbaik dalam semua aspek adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian merasa ujian kalian berat, coba lihat ujianku. Lihat ujian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengertian hukum adalah sesuatu yang ditetapkan Allah. Dia mungkin diberlakukannya ataupun tidak diberlakukannya. Apabila hukum itu bersifat syar'i, maka ia berlaku pada diri setiap hamba. Hukum syar'i itu berlaku pada setiap hamba. Ingat, setiap hamba itu ditetapkan hukum syar'inya. Misalnya, anak bayi ketika dia usia sekian hukum syar'inya begini, ketika dia wafat di usia sekian begini, orang dewasa bagaimana, orang tua bagaimana, semuanya kena hukum syar'i. Namun apabila itu adalah hukum qadari, hukum alam, maka ia hanya berlaku jika Allah mewujudkannya. Tetapi dia tidak berlaku jika Allah tidak mewujudkannya. Maksudnya apa? Ada orang ingin menjadi kaya misalnya, atau dia ingin sehat, dia sakit, dia ingin sehat. Dia sekarang berobat di puskesmas misalnya ya, tapi belum sembuh. Tapi dia masih bisa bolak-balik ke rumah. Kemudian dia mengatakan, sulit saya harus bolak-balik ke rumah puskesmas. Akhirnya dia memutuskan apa? Kita cari dokter yang lebih baik, cari ke rumah sakit. Rumah sakit dia bilang, kayaknya ini pengobatannya adanya di Singapura misalnya, atau adanya di Australia. Dia pergi ke Australia. Ternyata apa? Di Australia lah dia wafat. Padahal tadi di puskesmas dia masih hidup nggak? Masih bisa bolak-balik? Bisa. Tapi ternyata semakin canggih rumah sakitnya, semakin mewah rumah sakitnya, semakin canggih alatnya, semakin berilmu dokternya, justru di situ dia wafat. Kenapa? Karena Allah menginginkan itu
Sunnatullah itu pasti terjadi. Tetapi dalam masalah hukum syar'i, ya, hukum syar'i semuanya ditetapkan oleh Allah. Artinya semuanya pasti ada, semuanya pasti sesuai dengan keinginan yang berlaku. Misalnya seorang itu perempuan, misalnya di hari segini dia salat, di hari sekian nanti dia tidak salat, di hari ini dia puasa, di hari sekian dia terhalang, dan sebagainya. Dan itu semuanya berlaku, ya, semuanya berlaku. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka di sini kita harus memiliki pemahaman yang besar di dalam masalah takdir, karena takdir itu ada 4 tingkatan, ada 4 jenjang takdir yang harus kita pahami. Kita harus memahami 4 poin tentang takdir, dan ini pemahaman yang dasar, yang dengan dasar ini kita bisa membantah syubhat yang hadir di diri kita. Yang pertama, tingkatan yang pertama atau poin yang pertama tentang takdir yang harus kita ketahui adalah semua takdir itu berdasarkan ilmu Allah. Semua takdir itu berdasarkan ilmu Allah. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun takdir yang terjadi kecuali dengan sepengetahuan Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Yang kedua, yang pertama tadi saya ringkas dengan sebutan al-ilmu, diringkas oleh para ulama dengan sebutan al-ilmu, artinya semuanya dengan ilmu Allah. Yang kedua adalah al-kitabah. Al-kitabah artinya tulisan. Maksudnya apa? Semua takdir telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Setelah Allah mengetahui semua yang terjadi itu dan yang akan terjadi itu Allah ketahui, Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah masyiah, yaitu kehendak Allah. Setelah Allah tulis, setelah Allah ketahui, Allah tulis, kemudian tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan masyiah atau kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini poin ketiga. Poin yang keempat adalah al-khalqu. Al-khalqu, yaitu penciptaan. Artinya apa? Semua yang berlaku adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Semua yang berlaku adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, pertama adalah al-ilmu, semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan dari Allah. Yang kedua adalah al-kitabah, semua telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga adalah al-masyiah, semua adalah al-masyiah, yaitu apa? Semua berdasarkan kehendak Allah. Yang keempat adalah khalqu, semua adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Hanya Allah yang mampu mewujudkan apa-apa yang telah Dia tetapkan. Adapun makhluknya hanya dapat menetapkan dan menginginkan sesuatu, tetapi tidak kuasa untuk mewujudkannya. Perhatikan di sini ya. Al-Imam Ibnul Qayyim jelas sekali di sini menjelaskan, sebenarnya tidak perlu disyarah. Beliau katakan hanya Allah yang mampu mewujudkan. Manusia cuma mampu membuat rencana, menetapkan tanggal sekian kita lakukan ini, di jam segini kita lakukan ini, tempatnya di sini dan sebagainya. Dia menginginkan itu terjadi, makanya dia rencanakan. Tetapi apa? Untuk mewujudkan semuanya adalah dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah sajalah yang bisa menetapkan sesuatu, ketentuan, dan memperlakukan terhadap makhluk, dan dialah yang berhak atas keduanya. Artinya disinilah penghibur diri kita. Kalau nggak salah saya pernah buat tulisan. Coba saya cek tulisannya masih ada tidak. Tulisan itu saya tulis pas saat terlintas di benak saya. Maka saat itu saya tulis di note, kemudian saya tulis di quote. Coba saya cek ya. Saya pernah buat tulisan. Nah, di sini. Di sini saya tulis di Instagram Nasihat Itu Cinta. Di poin akidah saya sebutkan, mungkin saat ini dirimu sedang sakit, ekonomi sempit, dikelilingi kesulitan dan dililit oleh kesedihan. Dimanapun dirimu berada, kapanpun dan bagaimanapun kondisimu, ingatlah kembali bahwa
perhatikan ini. Rukun iman itu dimulai dengan iman kepada Allah dan diakhiri dengan iman kepada takdir. Saya ulangi. Rukun iman dimulai dengan iman kepada Allah dan diakhiri dengan iman kepada takdir. Maka berbaik sangkalah dan yakinlah serta sabarlah dan berharap pahala. Maksudnya gini, kita kan punya harapan, cita-cita, dan juga mungkin sebagian punya angan-angan. Dengan harapan dan cita-cita ini kita buat strategi perencanaan, dan kemudian kita lakukan rencana dan strategi tadi. Kita ingin hasilnya hijau, subur, tetapi Allah ingin hasilnya adalah coklat atau gersang. Maka kita harus ingat, rukun iman pertama tadi apa? Iman kepada Allah. Kemudian rukun iman yang terakhir apa? Iman kepada takdir. Nah, kalau di rukun iman pertama kita udah benar, harusnya nyambung dengan rukun iman yang ke-6. Semua ini saya inginnya hijau, Allah inginnya coklat. Saya inginnya subur, Allah inginnya gersang dan tandus. Maka ini adalah takdir kepada Allah, dan saya sudah berjanji di rukun iman yang pertama, maka saya tidak boleh hianati rukun iman yang ke-6. Kayak ini harus kita perhatikan. Jadi itulah perlipur lara, ya, perlipur lara. Likai la tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian enggak sedih terhadap apa yang luput. Oh, ya luput kok pakai F ya? Pakai P. Agar kalian tidak sedih terhadap yang luput, dan agar kalian tidak apa? Tidak terlalu over happy ketika apa? Ketika dapat yang diinginkan. Subhanallah. Karena itu di sini kita sebaik-baik hiburan di dalam kehidupan adalah ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Doa Rasulullah ini yaitu adlun fiyya qada'uk, takdirmu adil bagiku, menunjukkan bahwa takdir Allah itu mencakup semua hal terkait hambanya. Jadi semua takdir Allah itu adil, dan semua yang berlaku kepada kita itu takdir Allah. Apa saja, baik sehatnya kita ataupun sakitnya, kaya ataupun miskinnya, bahagia ataupun sedihnya dalam hidup ini, baik kita hidup maupun mati, dalam kondisi hukuman maupun ampunan, semuanya adalah takdir Allah dan semuanya adil. Maupun dalam kondisi lain, semuanya adalah takdir dan semuanya adil. Udah gitu. Ya, ingat ya, kita itu kadang gak adil sama diri kita. Bahkan sering, contoh kita ingin, kadang kita suka dengan satu barang tertentu. Pokoknya barang ini deh, pokoknya barang ini sudah cocok dengan warnanya, udah cocok dengan warnanya. Tetapi padahal baju itu sempit misalnya, yang penting warnanya saya suka. Misalnya saya suka warna biru, yang penting saya suka warna ini, udah bagus, khawatir nanti nggak ada warna lain. Berharap apa? Badannya kurus, yang ada malah naik. Zalim pada diri kita. Saya ingin makanan ini, pokoknya kayaknya makanan ini enak kali, tapi pulang ke rumah minum obat. Kita berusaha untuk memberi yang terbaik buat diri kita, tapi kadang itu zalim. Sementara Allah kadang memberikan yang kita tidak inginkan, tapi itu adalah keadilan. Maka di sini poin terbaik bagi kita, masalah takdir adalah masalah bukan untuk menyedihkan hati, tapi dia untuk menghibur diri. Bukan untuk meruntuhkan jiwa, tapi untuk kembali meraut dan menarik-narik bahagia untuk mampir di dalam diri kita. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan karena ulah perbuatan kalian. Perhatikan di sini. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali karena akibat perbuatan kita. Di sini ada tidak isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apapun kebaikan
Itu karena hasil kerja keras. Ada tidak? Enggak ada. Kebaikan murni dari Allah. Kebaikan itu murni dari Ar-Rahman, Al-Mannan. Tetapi ketika kita dapat keburukan, itu bukan karena Allah yang ingin kita menjadi orang yang merasakan keburukan itu, tapi karena buah perbuatan kita. Makanya kalau kita teruskan ayat ini, Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Artinya apa? Kalau semua ulah perbuatan kalian dibalas dengan musibah, hancur udah. Musibah yang ada itu sedikit yang menimpa kalian, itu karena banyak yang sudah dimaafkan oleh Allah. Allahu Akbar. Makanya di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya kemarin di dalam khutbah di suatu tempat kemarin saya katakan, kebetulan di situ banyak karyawan yang hadir, jadi saya pilih tema lelah mengejar kehinaan. Di situ saya katakan, seandainya dunia ini adalah kayu, ini kalau tidak salah ucapan seorang sahabat, tapi saya lupa, jadi saya tidak sebutkan di situ ucapan siapa atau ucapan seorang tabi'in. Saya katakan di situ bahwa seandainya dunia ini adalah kayu yang kekal, sementara kalau seandainya dunia ini adalah emas yang fana dan akhirat adalah kayu yang kekal, lebih baik kita pilih kayu daripada emas yang fana. Paham di sini? Nah, karena itu dalam konsep bersahabat, dalam konsep berkeluarga, dalam konsep berteman, terkadang kita itu selama ini kita itu berjalan ditopang oleh kayu. Bertahun-tahun kita berjalan bersama kayu. Tetapi ketika kita lihat tongkat emas, kita buang ini kayu. Paham tidak maksud saya? Selama ini kita, teman kita tuh si fulan, si fulana, orangnya peduli sama kita. Ya, peduli. Dia memang mungkin orang yang gak bisa ngasih apa-apa. Mungkin dia bukan orang yang memiliki kekayaan, bukan orang yang bisa menghadirkan keindahan seperti yang kita harapkan, tapi dia ada untuk kita. Walaupun dia ibarat tongkat kayu yang bengkok, dia ada untuk kita bertahun-tahun sampai saat ini. Tapi kadang kita itu melihat, oh itu ada tongkat emas, buang ajalah tongkat kayu ini, ambil tongkat emas. Ternyata tongkat emas ini punya orang, nanti akan diambil. Dan dia juga tidak suka sama kita. Kan kadang kita ada seperti itu. Kita punya teman, punya sahabat baik, ya, ala kadar lah, ala kadar. Artinya dia punya kebaikan tapi tidak maksimal, mentok di situ terus. Biasanya kalau dia ngomongin ilmu, ya ilmunya di situ-situ aja, nggak begitu luar biasa. Tetapi ketika ada orang yang, oh ini masyhur misalnya, ini luar biasa memukau, ini enak penyampaiannya misalnya, kita lupakan ini, kita ambil yang itu, padahal yang itu mungkin hadir cuma setahun sekali dan sebagainya. Itu dunia persahabatan, dunia talabul ilmi, dunia berteman, kerabat, bersosialisasi, itu kita harus perhatikan. Makanya hal ini kadang lupa kita, lupa ketika sudah mepet, mana ya kayu tadi, mana kayu tadi, sehingga kayu tadi pun mengatakan mungkin aku bukan untuk dirimu lagi. Dia sudah cuek. Karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau dapat teman yang baik, yang mengajak kepada kesolehan, pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Karena mencari teman yang baik itu sulit dan melepaskannya mudah. Maka di sini kita harus perhatikan. Di sini kita harus perhatikan, karena mau nggak mau ya, kadang kita kalau nyimpan nomor orang itu kadang kita lihat statusnya. Kita lihat statusnya kadang ini berbicara tentang apa namanya? Tentang temennya, sepertinya lagi bertengkar. Tadi saya sebelum kesini sambil nunggu, saya lihat status teman santren saya, tapi beliau lebih utama daripada saya dan beliau dimudahkan untuk belajar di Madinah. Di sini saya cek ya, ada status yang luar biasa tentang orang-orang yang sering bermain di status, termasuk saya. Coba saya bacakan ya. Statusnya berbahasa Arab.
Ini salah seorang menulis, saya bacakan ya, nanti saya terjemahkan. Idza qararta an tu'atiba akhaka fala, ini keluar dari pembahasan kita dulu ya. Idza qararta an tu'atiba akhaka fala tattakhidh mukatabati wasilatan lil mu'atabah. Kalau engkau ingin menyindir saudara atau saudarimu, maka jangan jadikan tulisan sebagai sindiran. Jangan jadikan tulisan sebagai sindiran. Walaupun ini ada tanda kutipnya. Kenapa? Fakatsiran ma yajidu syaitan manafidha bainal hurufis samitah. Karena setan itu selalu mendapatkan celah di antara huruf-huruf yang tidak bernada. Pengennya nasehatin nih dari tulisan nih, tapi maksudnya apa? Ngejek. Subhanallah. Wa inna mantazir li sa'atil liqa. Tunggu dulu, pending dulu, sampaikan nasihat tadi ketika bertemu. Beliau membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Hazm, al-liqa'u yadhhabu bis-sakhamah faka'anna nadhra al-'ain ila al-'ain yuslihul qulub. Beliau mengatakan pertemuan itu mampu menghilangkan kebencian, karena seakan mata yang saling menatap mampu untuk memperbaiki perasaan. Subhanallah. Karena itu ya, kita katakan media sosial itu bisa menjadi bahan hisab terberat untuk kita. Media sosial, karena di situ terkadang kita bisa mengemas sesuatu yang baik, tapi karena bukan pada tempatnya, itu jadi sesuatu yang lebih menyakitkan daripada bambu yang runcing. Maka di sini harus kita perhatikan. Nah, kembali, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kemudian Allah juga berfirman, wa in tusibahum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka akan ingkar. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Artinya dia lupa bahwa kesalahan itu adalah karena ulah perbuatan dia sendiri. Kesimpulannya apa? Semua ketentuan Allah yang berlaku pada hamba itu bentuk keadilan Allah. Semuanya adalah bentuk keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Udah, itu closing dari pembahasan kita tadi. Ya, closingnya begitu. Nah, tuh 2 1 2 3 4, ada 5 halaman untuk 20 menit. Coba kita baca aja. Masalah takdir, masalah iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib itu banyak yang tergelincir, termasuk iman kepada takdir. Maka di sana ada kelompok yang memandang dengan pandangan yang keliru dalam masalah takdir. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim sebutkan, ada 2 kelompok yang mempertanyakan, menurut kalian perbuatan maksiat adalah berdasarkan takdir Allah ataukah tidak? Atau perbuatan itu berdasarkan qada dan qadar Allah? Lalu di manakah letak keadilan Allah? Apakah maksiat yang juga merupakan takdirnya tetap mendapatkan hukuman? Paham di sini? Maksud mereka, maksiat itu kan takdir Allah atau tidak? Jawabannya apa? Takdir. Kemudian mereka menanyakan, kalau kalian mengatakan bahwa maksiat itu takdir Allah juga, kenapa Allah takdirkan sesuatu yang menjadikan hambanya harus dihukum? Ini kelompok yang pertama. Ya. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ini adalah salah satu pertanyaan yang penting diperhatikan berdasarkan asumsi tersebut. Sekelompok orang, mereka ini adalah Jabariyah. Jabariyah itu adalah kelompok yang berpendapat bahwasanya manusia itu enggak punya kemampuan untuk memilih. Semuanya dipaksa oleh Allah. Dia berbuat dosa pun itu karena dipaksa oleh Allah. Ini Jabariyah. Nah, mereka meyakini bahwa segala yang telah ditakdirkan oleh Allah dalam wujud keadilannya. Sementara mustahil Allah berbuat zalim. Sebab kezaliman adalah melakukan sesuatu tindakan pada milik orang lain, sementara segala sesuatu adalah milik Allah. Oleh karena itu perbuatan Allah terhadap makhluknya apapun bentuknya merupakan suatu keadilan.
Maksudnya kalau kita ingin mengatakan Allah itu adil, berarti apa? Berarti maksiat bukan takdir Allah. Gitu. Salah juga. Emang salah. Atau kalau itu takdir Allah, berarti Allah nggak ngukum. Harusnya Allah nggak ngukum. Itu salah juga. Nah ini bahaya. Itu kelompoknya salah ya. Pendapat yang kedua, ini adalah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang tidak menganggap amal itu bagian dari iman. Mereka mengatakan bentuk keadilan yang sesungguhnya adalah bahwa Allah tidak menghukum hambanya atas dosa mereka yang telah ditetapkan melalui qada dan qadarnya. Apabila Allah memberikan hukuman atas suatu dosa, maka dosa tersebut terjadi bukan atas dasar qada dan qadarnya. Artinya gini, kalau Allah takdirkan hamba itu berdosa, ya Allah jangan hukumlah. Atau seperti yang tadi juga, apa itu? Atau mungkin takdir itu bukan, dosa itu bukan takdir Allah. Jadi keadilan Allah itu diwujudkan dengan memberikan hukuman atau celaan di dunia atau di akhirat atas dosa yang dilakukan hamba atas dirinya sendiri. Jadi keadilan Allah itu diwujudkan dengan memberikan hukuman atau celaan di dunia atau di akhirat atas dosa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Di sini mereka mengingkari bahwasanya dosa itu adalah perbuatan hamba. Dosa itu perbuatan hamba. Artinya apa? Kalau itu adalah perbuatan hamba, ya hamba itu sendiri yang menghukum dirinya, jangan Allah. Maunya gitu. Di sini kelompok yang salah. Di sini beliau sebutkan dua kelompok di atas tidak mampu memadukan keadilan Allah dan takdirnya dalam konteks sesungguhnya. Akibatnya mereka mengklaim bahwa orang yang meyakini takdir tidak mungkin bisa membenarkan adanya keadilan Allah. Sebaliknya, orang yang meyakini keadilan Allah tidak dapat membenarkan keberadaan takdirnya. Paham ya di sini ya? Dua kelompok ini nggak bisa menyatukan antara takdir Allah dan keadilan. Kata mereka, kalau Allah adil, harusnya nggak hukumin. Kalau Allah adil, harusnya Allah tidak takdirkan hambanya buat dosa. Gitu. Nah, kemudian yang lain mengatakan, kalau ternyata Allah itu takdirkan seorang hamba itu berbuat dosa, kan seharusnya juga dihukum. Dosa ini kan juga seharusnya dihukum. Maka mereka bingung di situ. Mereka juga tidak mampu memadukan antara keyakinan terhadap keesaan Allah. Mereka tidak bisa membedakan, menyatukan antara tauhid dengan nama-nama dan sifat Allah. Contohnya, kita katakan Allah itu Maha Esa. Mereka setuju, ya Allah Maha Esa. Tapi Allah itu mendengar. Mereka katakan enggak mungkin, karena sama dengan makhluk kalau mendengar. Mereka sudah begitu risau di sini, enggak bisa menyatukan. Allah itu Maha Esa. Iya Allah Maha Esa. Allah itu satu-satunya yang pantas untuk disembah. Tapi Allah itu bisa melihat, punya mata. Loh, kalau Allah punya mata kayak makhluk. Kan mereka tidak bisa menyatukan. Maka kelompok Ahlus Sunnah adalah kelompok yang benar. Apa itu? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kelompok ini menetapkan adanya keadilan dan takdir. Adil itu ada, takdir juga ada. Kezaliman menurut mereka adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, seperti mengazab orang yang taat dan tidak berdosa. Mengazab orang yang saleh itu kezaliman. Dan Allah Maha Suci dari segala perbuatan zalim, sebagaimana disebutkan pada banyak ayat di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun membuat orang tersesat menurut kehendaknya, menetapkan seseorang berbuat maksiat dan dosa sesuai kehendaknya, semua itu dilakukan semata-mata karena keadilannya terhadap orang itu. Jadi kalau Allah sesatkan seseorang, itu bukan semena-mena dari Allah, tapi memang orang itu di dalam jiwanya lebih mencintai kesesatan. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, apakah engkau tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ba'da ilmin, Allah sesatkan dia setelah dia tahu, setelah dia punya ilmu. Dia tahu, kemudian dia milih jalan yang salah. Kira-kira orang ini pantas gak disesatkan? Pantas.
Dia tahu jalan yang sampai ke tujuan itu ini, tapi dia belok. Maka yang ini adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menyesatkan memang orang itu pantas. Makanya pertanyaan yang tidak boleh dalam masalah takdir adalah mencari rahasia takdir. Kenapa Allah pilih Abu Bakar, bukan Abu Jahal saja? Kan Abu Jahal lebih didengar oleh kaumnya, misalnya gitu. Kenapa iblis yang sebelumnya taat bersama malaikat kemudian menjadi hamba yang kufur? Hal seperti itu nggak boleh. Pembahasan masalah takdir itu ada 3 masalah yang tidak boleh minimal. Pertama adalah membenturkan ayat atau dalil yang satu dengan dalil yang lain, itu nggak boleh. Yang kedua adalah berbicara, mencari-cari rahasia di balik takdir, itu juga nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang tersebut hanya melihat takdir dari satu sisi saja, tidak lihat dari semua sisi, maka ini nggak boleh. Artinya kan ada dalil yang lain, bukan satu dalil saja. Contohnya ada sebagian kita mungkin salah paham tentang sabda Nabi SAW, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Sebenarnya saya itu suka berdialog kalau kajian ya, cuma agak sulit untuk momen seperti ini. La yaruddul qada illa du'a, ini perhatikan ya, banyak di antara kita yang masih salah paham. Tidak ada yang bisa merubah atau menolak takdir kecuali doa. Sehingga ujung-ujungnya jawabannya apa? Takdir itu juga, doa itu juga takdir. Coba kita rincikan di sini. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW ketika bersabda tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa, maksudnya bukan takdir yang menolak doa, tapi maksudnya apa? Banyak-banyak berdoa, itu maksudnya. Paham ya di sini ya? Bukan doa ini yang menolak takdir, tapi maksudnya adalah banyak-banyak kalian berdoa sehingga takdir kalian dalam doa tersebut minta takdir yang baik. Karena begini, Allah itu menciptakan takdir di menulis takdir di beberapa tempat atau di 2 tempat minimal ya. Pertama di Lauhil Mahfuz. Semua takdir yang disebutkan dalam sebuah hadis, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Kemudian kata Allah, uktub, wahai pena tulislah. Maka kata pena, madza aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Kata Allah, tulislah semua yang berlaku yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulis oleh pena di mana? Di Lauhil Mahfuz. Ini di sini semua yang terjadi itu apa? Tertulis dan tidak mungkin berubah. Tidak ada takdir di Lauhil Mahfuz yang berubah. Tetapi pernahkah kita dengar hadis tentang, hadis ini ada di dalam Arba'in Nawawi, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang di antara kalian itu diciptakan di perut ibunya pertama adalah nutfah, kemudian apa? Segumpal darah, kemudian segumpal apa? Daging. Sampai nanti Rasulullah sebutkan ketika masuk 40 hari ketiga, yaitu 120 hari, ditiupkan ruh. Ketika itu dia namanya manusia. Maka Allah utus malaikat apa? Untuk meniupkan 4 perkara. Ajalnya, rizkinya, amalnya, kemudian nasibnya, apakah dia orang bahagia atau sengsara. Nah, catatan di Lauhil Mahfuz itu tidak berubah walaupun dengan doa. Tetapi catatan di malaikat ini, kan malaikat tahunya cuma itu. Tapi yang di Lauhil Mahfuz malaikat tahu tidak? Tidak. Maka ketika seorang hamba misalnya ditakdirkan begini di catatan malaikat tadi ya, misalnya seorang hamba ini ditakdirkan dia adalah hamba yang tersesat, tapi tiba-tiba dia berdoa, ya, berdoa, kemudian ternyata malaikat mendapatkan yang berbeda dengan catatan mereka. Maka kata Allah, rubah takdirnya. Paham ya di sini ya?
Di sini berarti bukan takdir yang di Lauhil Mahfuz tadi, tapi takdir yang ada di catatan malaikat. Maka di sini maksudnya adalah bukan doa yang menolak takdir, tetapi banyak-banyaklah berdoa. Semoga catatan kita di Lauhil Mahfuz adalah orang yang bisa memperbaiki takdir dengan apa? Doa. Di sini penting untuk kita pahami. Kemudian selanjutnya, Allah sekalipun membuat orang yang tersesat menurut kehendaknya, menetapkan seorang berbuat maksiat dengan sesuai kehendaknya, semua itu dilakukan semata dengan keadilan. Sebab Allah telah menetapkan penyesatan dan penghinaan pada tempatnya yang seharusnya. Bukankah di antara nama-nama Allah adalah Al-Adil atau yang Maha Adil, yang artinya segala perbuatan dan hukum adalah tepat, benar dan hak. Allah telah menjelaskan jalan-jalan yang terang, mengutus para rasul, menurun sejumlah kitab, menyingkirkan noda-noda kekufuran, serta menganugerahkan pendengaran, penglihatan, akal sebagai sarana untuk mendapatkan hidayah, menjalankan ketaatan, serta semua itu merupakan bentuk keadilan. Allah juga memberikan taufik berupa tambahan pertolongan kepada siapapun yang dikehendaki. Dia sendiri yang ingin memberikan pertolongan dan taufik kepada hambanya. Semua itu merupakan karunia-Nya. Jadi begini, di sini ada poin bantahan terhadap orang yang berdalih dengan takdir dalam masalah dosa. Begini, kalau kita mau jujur, di dunia ini lebih banyak dan lebih mudah sarana kebaikan atau sarana keburukan? Kebaikan. Khususnya di negeri kita apalagi ya, lebih banyak sarana kebaikan. Kemudian apakah Allah sudah menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk? Sudah. Mana yang terang, mana yang gelap? Sudah. Mana yang lurus, mana yang bengkok? Sudah. Tetapi hamba yang berdalih membela diri dengan takdir tadi, kenapa dia pilih yang gelap sehingga dia tersungkur? Kenapa dia pilih yang bengkok sehingga dia tersesat? Kenapa dia pilih yang haram sehingga dia gundah gulana? Kenapa dia tidak mengatakan, oh karena ini sudah takdir Allah, saya pilih petunjuk Rasul aja? Kenapa enggak seperti itu? Nah, ini poin yang tidak adil pada diri kita. Kemudian kita bantah bahwa Allah itu tidak adil. Maka ini adalah sebuah hal yang durjana. Demikian pula Allah menelantarkan seorang yang tidak pantas menerima taufik dan karunia-Nya, serta membiarkan orang yang itu bergantung pada dirinya sendiri. Dia sendiri tidak ingin memberikan taufik kepada orang itu, lalu memutuskan karunia-Nya darinya, akan tetapi orang itu tetap mendapatkan keadilan-Nya. Karena itu salah satu ayat yang paling saya takuti di dalam Al-Quran adalah ayat di dalam surah As-Saff, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka mulai meniti jalan untuk melenceng, maka Allah lencengkan mereka. Ketika mereka sudah mulai berpaling, Allah palingkan mereka sudah sehingga sulit kembali. Kita ini saat ini oke, dalam kebaikan insyaallah. Tapi kadang itu ada syaitan mewaswasi diri kita, apalagi dibantu dengan jiwa yang buruk dan busuk. Kita berpikir, kayaknya nanti saya mau ke sana deh. Kayaknya besok gak usah hadir lagi deh ke majelis ilmu. Nah, kalau kita udah mulai berpikir seperti itu, khawatir azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati sehingga sulit untuk kembali. Jangan pernah bermain dengan sesuatu yang merupakan perencanaan. Pekan kemarin saya sebutkan, seorang itu berdasarkan perencanaannya, dan Allah akan lihat rencana itu dengan kebaikan dan kebusukan jiwa kita. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, saya akan cepat di sini. Alasan penelantaran Allah kepada hambanya ada dua. Apa alasan Allah menelantarkan hambanya? Pertama, sebagai balasan terhadap penyimpangan hamba karena lebih mentaati dan mengikuti musuhnya, serta sengaja melakukannya, tidak bersyukur kepadanya. Oleh karena itu hamba tersebut pantas ditelantarkan dan diabaikan. Alasan pertama kenapa Allah sesatkan seorang hamba adalah karena dia lebih memilih untuk melawan Allah dan mentaati musuh Allah. Itu sebab yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah
Allah memang tidak ingin menganugerahkan taufik kepadanya sejak awal, karena dia tahu bahwa hamba itu tidak akan menyadari betapa besarnya nikmat hidayah, tidak akan bersyukur kepadanya atas nikmat tersebut, tidak akan memujinya atas nikmat itu, dan tidak akan mencintainya. Jadi Allah tidak memberikan nikmat itu kepadanya karena memang dia tidak pantas menerima. Jadi ada dua alasan. Pertama, sudah diberikan tetapi dia justru melawan. Yang kedua ini apa? Allah lihat orang ini memang gak pantas, udah gak pantas. Dari awal memang dia itu sudah punya banyak kebencian, punya niat buruk dan sebagainya. Maka akhirnya dia tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, bukan berarti itu paksaan. Kita harus jujur bahwasanya kita ketika akan minum itu kita yang memilih, mau es jeruk, mau teh obeng, mau teh tarik, itu kita yang milih kan, bukan Allah yang maksakan. Kita ngerasain kita punya kemampuan kan. Tapi dalam masalah amal ibadah dan ketaatan dan kemaksiatan, terkadang kita mengatakan Allah maksa. Maka ini kezaliman yang besar kepada Allah. Allah mengatakan tentang orang yang tidak pantas dapat hidayah. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 53, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, demikianlah kami telah menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, liyaqulu, agar mereka mengatakan, ahaula'i manallahu alaihim min bainina alaihissallahu bi'a'la bisyakirin, agar mereka berkata, orang-orang semacam itukah di antara kami yang diberikan anugerah oleh Allah? Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Ini kadang kita dengar ya, ucapan di masyarakat kita. Coba deh ucapan mereka. Kadang mereka berucap seperti ini. Coba, menurutmu siapa yang lebih baik? Saya yang fokus kepada dunia tapi dapat kekayaan, ataukah mereka yang taat ibadah tapi bajunya lusuh? Kira-kira dia ngomong sama temannya, siapa yang lebih baik? Temannya bilang, kamu yang lebih baik. Mereka kan orang miskin, walaupun mereka sholatnya nggak dapatin faedah buat mereka. Ada orang ngomong seperti itu. Nah, ucapan ini diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, apa benar tuh Muhammad itu dipilih jadi nabi, sedangkan kami masih ada? Baikan mana kami sama dia? Nah, ini ucapan yang untuk menyindir. Maka orang seperti ini memang enggak pantas untuk dapat kebaikan. Maka Allah berfirman, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum, sekiranya ada kebaikan pada diri mereka, maka Allah akan jadikan mereka dapat mendengar kebaikan. Karena itu jamaah, kalau kita dapat nasihat nih, kita dapat nasihat kemudian kita enggak dengar, khawatir itu jiwa kita buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di sini di ayat 23 dari surat Al-Anfal, kalau Allah tahu ada kebaikan pada diri mereka, Allah pasti akan berikan mereka dengar tuh nasihat. Kayak ini kita untuk alarm bagi diri kita. Apabila Allah menetapkan bahwa seorang hamba akan tersesat, dijadikannya suka berbuat maksiat, maka itu semata-mata keadilan, sebagaimana ketika Allah menetapkan agar ular kalajengking dan yang lainnya untuk dibunuh, Allah menetapkan hukum tersebut berdasarkan keadilannya semata, meskipun sejak awal hewan-hewan tersebut memang diciptakan dengan sifat yang membuat pantas untuk dibunuh. Artinya gini, kalajengking itu kan dengan apa? Dengan ekornya yang berbisa, kan begitu? Diperintahkan dalam syariat untuk bunuh kalajengking. Secara logika kita paham bahwasanya yang bahaya memang harus disingkirkan. Tapi kan ada muncul pertanyaan mungkin, kenapa harus Allah ciptakan? Mending gak usah kan gitu. Maka kita katakan Allah punya keadilan agar kita bunuh. Di antara fadilah membunuhnya dapat pahala, menjalankan hadis Nabi SAW. Nah, ada orang yang dia itu memang maksiat terus. Kenapa? Karena memang Allah tahu dia itu memang suka maksiat. Makanya Rasulullah katakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqallahu. Lakukan apapun, beramallah. Setiap orang dimudahkan sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan yang diciptakan. Artinya apa? Kalau siapa yang diciptakan dan tulis di Lauhil Mahfuz dia orang saleh, maka beramallah. Walaupun saat ini dia berdosa, pada ujungnya dia akan bertemu jalan yang saleh.
Kalau saat ini, kalau dia diciptakan sebagai orang yang jalannya berdosa, maka dia akan hari ini soleh, besok dia akan melenceng. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi kemudian bertakwa dan beriman kepada surga, maka kami mudahkan kami mudahkan baginya jalan kemudahan, jalan menuju surga. Sebaliknya, siapa yang bakhil, kemudian mendustakan, kemudian tidak beriman kepada surga, maka Allah mudahkan jalan kesulitan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu tentang doa Rasulullah yang bunyinya, hukummu berlaku atasku dan keadilanmu adil bagiku. Di sini tadi kita menyebut dua kelompok, apa itu? Qadariyah, yang tadi juga masuk dalam Mu'tazilah. Yang kedua adalah Jabariyah. Kita akan bantah di sini secara cepat saja. Qadariyah adalah golongan yang secara umum menolak adanya takdir. Mereka menolak takdir. Dan secara khusus perbuatan hamba tidak ditentukan oleh qada dan qadar Allah. Artinya kalau hamba salat itu bukan karena takdir Allah. Kalau hamba minum bukan karena takdir Allah. Artinya perbuatan hamba itu enggak ada kaitan sama Allah, kata mereka. Adapun yang merupakan takdir Allah hanya sebatas perintah dan larangan yang ditetapkan baginya. Allah cuma merintah dan nyuruh aja. Tapi yang melakukan perbuatan yang terjadi itu bukan takdir Allah, kata mereka. Itu yang pertama, Qadariyah. Mereka mengingkari takdir. Yang kedua, Jabariyah, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa semua yang ditakdirkan Allah adalah bentuk keadilannya, tidak mungkin dibalas dengan hukum, tidak mungkin dibalas dengan hukuman. Jika tidak demikian, maka tidak ada faedahnya sabda Rasul, takdirmu adil bagiku. Keadilan menurut mereka adalah segala yang mungkin dikerjakan, sedangkan kezaliman adalah apa yang pada dasarnya menjadi mustahil. Menurut mereka, seolah-olah beliau mengucapkan ma'adin wa nafiz fiya qada'uk, takdirmu berlaku terhadapku. Ungkapan ini sama persis dengan pendapat pertama yang disebutkan dalam pembahasan ini. Maksud beliau, orang-orang Jabariyah ini, mereka berpendapat bahwa semua apapun termasuk dosa itu adalah mutlak paksaan Allah kepada hamba. Allah yang memaksa hambanya berbuat dosa. Maka ini adalah pemahaman yang salah. Maka pemahaman yang benar adalah kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana duri, yang mana jalan yang aman, dan mana permata, yang juga mana batuan yang mungkin bisa melukai kita. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa paham dalam masalah takdir ini. Untuk pertanyaannya ditunda pekan depan ya, karena saya tahu mungkin ada yang akan segera kembali seperti biasanya kegiatan rutinnya. Semoga Allah mudahkan masalah takdir. Pertanyaannya ditunda di pembahasan berikutnya, karena pembahasan berikutnya lebih pendek. Semoga Allah berikan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.